Halo, selamat datang di Fundamental Zebras from Soda Academy. Pada topik kali ini, kita akan membahas Z-Spear Binding, yang dimana pada momen ini kamu dapat membuat base atau kerangka dari model apapun dengan simple. Kita sudah lihat bagaimana men-sketch zebras di atas Z-Spear lainnya. Sekarang, mari kita lihat bagaimana kita bisa membuat Z-Spear Armature atau rangka untuk sculpting, dan kemudian menambahkan Z-Spear sketching di atas armatur tersebut yang nantinya akan menjadi seperti ini. Dan saya menyebut ini Z-Spear Armature karena hal ini sama seperti pahatan tanah liat, yaitu dengan membuat rangka kawatnya dahulu sebelum mempahat patung tanah liat, yang tujuannya mendapatkan bentuk dasarnya. Kita dapat melakukan hal yang sama dengan menggunakan Z-Spear ini, membuat rangka orang. Jadi bisa dengan cepat membuat bentuk dasar, yang dimana kita akan membuat sketching di atasnya nanti. Dan setelah kita mendapatkan bentuk dasar yang ingin kita kerjakan, maka kita lanjutkan untuk masuk ke mode Z-Sketch, untuk memberikan Z-Spear baru, atau clay, atau tanah liat. Klik Shift A untuk masuk ke mode sketching. Dan sekarang kita bisa mulai men-sketching di atas model ini. Seperti yang kita sudah ketahui, klik dan drag untuk membuat new Z-Spear. Tekan Shift untuk mensmoothkan. Dan hebatnya pada proses ini adalah yaitu kita dapat kembali ke mode Z-Spear Armature. Tekan tombol Shift A dan Anda dapat melanjutkan memproses, membuat Z-Spear baru atau menambahkan kawatnya kembali. Contoh, di sini saya menambahkan Z-Spear baru untuk membuat kaki. Klik dan tahan dan tarik keluar. Dan sekali lagi, setelah Z-Spear Armature siap, kita tekan Shift kembali untuk balik ke mode Z-Sketch. Dan Anda sudah tahu keyboard shortcut Shift A yang memberikan transisi antara standar mode Z-Spear, yaitu ketika membuat armatur, dan mode sketching. Namun perhatikan pada tool palette, di sini tersedia opsi yang dapat menggantikan fungsi Shift A, yaitu pada Z-Sketch. Perhatikan tombol ini, di sini tertulis Edit Sketch, dan ini sebenarnya tombol Shift A yang untuk mengaktifkan ke mode sketching. Jadi, kita tinggal mengklik saja untuk masuk ke mode sketch. Dan untuk kembali ke mode Z-Sketch, maka kita klik kembali Edit Sketch-nya. Perhatikan, ketika kita dalam mode ini, kita bisa menggerakkan armaturnya. Dan kemudian dapat kembali masuk ke mode Z-Sketch. Tekan Edit Z-Sketch atau tekan Shift A. Anda lihat
kita telah menggerakkan armaturnya, tetapi sketch Z-Sphere masih pada tempat yang sama. Saya tekan Shift A kembali dan Ctrl Z, yaitu untuk kembalikan tangan ke posisi awal. Mari kita fokus ke subpalet Z-Sketch. Perhatikan pada Z-Sketch ini, di sini terdapat tombol Show Sketch. Dan ini akan memperlihatkan sketch Z-Sphere secara transparansi di atas armatur Z-Sphere ini. Kita aktifkan. Seperti yang Anda lihat, sketch Z-Sphere terlihat menjadi transparansi. Jadi, dengan begini, kita bisa melihat model yang sedang kita kerjakan. Sehingga, bila saya menggerakkan armaturnya, saya bisa lihat kemana saya gerakan. Bila dalam mode ini, kita tidak dapat melihat armaturnya. Saya unduh. Dan misalnya Anda berpikir Z-Sphere-nya bergerak mengikuti armaturnya. Contoh, ini saya pindahkan, yaitu sketch-nya ingin dapat mengikuti dari armaturnya. Tentu hal itu bisa kita lakukan. Coba kamu perhatikan, di sini terdapat tombol bind. Dan pada saat ini, seperti yang kita lihat, Z-Sphere dan Z-Sketch terpisah. Dan ketika saya mengklik tombol bind dan kembali saya melakukan transformasi pada hand-nya, contoh seperti ini, maka Z-Sketch akan mengikuti pergerakan lengan yang saya gerakan. Namun proses ini saya unduh dan mengaktifkan bind dan melakukan transformasi pada armaturnya. Oke, dengan begitu, Z-Sketch dapat mengikuti perubahan dari armatur. Contoh saya scale, move, maupun pada rotasi. Dan bila suatu saat saya ingin menggerakkan armaturnya kembali, maka saya tekan edit sketch di sini. Dan di sini bind masih aktif. Dan saya bisa melanjutkan memutar armaturnya, yaitu merotasi. Dan bila saya kembali ke mode sketching dan menambahkan new Z-Sphere, contoh pada area lengan maupun pada bagian belakang atau bagian punggung atau bagian pundak. Dan perhatikan ketika saya kembali memodifikasi, yaitu armaturnya, contoh dengan tool move seperti ini. Di sini, new Z-Sphere yang baru saya buat dengan cara sketching, terlihat ada sebagian new Z-Sphere tidak mengikuti armaturnya. Saya unduh. Contoh seperti ini, dan kembali mengedit armaturnya. Seperti yang Anda lihat, di sini new Z-Sphere atau hasil sketching tidak mengikuti perubahan armaturnya. Dan yang ini sketching yang baru. Dan tentu saja kita dapat memperbaiki hal ini, yaitu dengan mudah, yaitu dengan cara mengklik tombol reset binding, yaitu yang di sini. Bila kita klik, ini akan mereset proses bind pada Z-Sphere yang baru. Kita unduh. Seperti yang Anda lihat, new Z-Sphere yang saya buat sebelumnya di area ini kini sudah mengikuti perubahan armaturnya. Kita ulangi. Oke. Jadi kesimpulannya, jika kamu menambahkan new Z-Sphere dengan proses mode Z-Sketch, dan bila ingin new Z-Sphere tersebut mengikuti perubahan armatur, baiknya sebelum menambahkan, kita reset binding dulu. Setelah itu,
baru kita tambahkan new Z-Sphere dengan cara sketching. Setelah itu, baru kita bisa mentransformasi armaturnya dan otomatis hasil sketching akan mengikuti perubahan armatur. Oke, saya unduh. Dan selanjutnya, di sebelah tombol bind, di sini ada opsi soft bind. Dan ini akan mengatur seberapa kaku atau lentur dari Z-Sphere yang mengikuti model. Contoh misalnya, bila Anda ingin sesuatu yang sangat kaku, maka atur slidernya ke posisi 0. Dan bila ingin agak lentur, yaitu pergerakannya antara armatur dengan hasil sketching, simple saja atur soft bindingnya atau slidernya ke angka 20 atau lebih besar dari angka 0. Semakin besar angkanya, maka semakin soft. Set angka soft bindnya, lalu dilanjutkan mengklik bind. Seperti yang Anda lihat, pergerakan sketching kini tidak terlalu kaku. Oke, jadi bila kita sedang membuat otot, mungkin kita perlu menggunakan soft bind ini. Dan sekali lagi, saya tekan edit sketch untuk melanjutkan perubahan pada Z-Sphere. Jadi proses ini sangatlah luar biasa. Kita dapat bekerja dengan fleksibel. Tentunya dibantu dengan beberapa opsi yang tersedia di subpalet Zsketch. Dan mari kita pelajari cara membuat kerangka dengan baik tanpa adanya suatu kesalahan di saat memproses kerangka. Namun untuk ini kita optimize dulu. Oke, kini total Z-Sphere-nya sudah berkurang. Sebelumnya 10, kini menjadi 5. Kita aktifkan simetri. Bila kita ingin membuat new Z-Sphere pada area center, pastikan lingkaran hijau bertemu dan tidak terpisah. Bila terpisah, maka hasilnya akan seperti ini, yaitu menciptakan dua Z-Sphere. Saya unduh. Bila kita tepatkan kedua titik hijau tersebut menjadi satu, maka hasilnya akan membuat satu new Z-Sphere. Dan bila kita ingin melakukan snap pada kamera, Anda harus ingat, pastikan kita beralih ke mode move, baru dilanjutkan men-snap kamera. Karena bila kita berada di mode draw dan melakukan snap kamera, maka hasilnya akan seperti ini. Contoh, saya pindahkan dan kembali mendraw. Namun di sini saya melakukan snap kamera di saat mode draw aktif. Dan inilah hasilnya. Saya ulangi. Melakukan snap kamera. Dan inilah hasilnya. Yaitu di sini kita membuat new Z-Sphere di dalam Z-Sphere yang kini terlihat menjadi overlap. Dan hal ini adalah fatal. Saya unduh. Jadi pastikan bila kamu ingin men-snap kamera, pastikan dahulu draw non-aktif, yaitu kita alihkan ke tool move, baru melakukan snap kamera. Draw untuk membuat, klik dan tahan, dan tarik keluar new Z-Sphere-nya. Beralih ke tool move, dan pindahkan. Bila ingin memindahkan Z-Sphere sebelumnya, contohnya ini, pastikan klik dahulu. Dan bila sudah berwarna merah, maka Z-Sphere ini bisa ditransformasi. Contohnya di move atau scale, klik dan tahan dan drag mouse Anda ke atas atau ke bawah. Oke.
Dan bila kamu ingin menambahkan new Z-Sphere pada area jalur ini, simple saja. Tinggal kamu pilih areanya dan kamu klik. Pastikan mode draw aktif. W, move, key, membuat, W, move, E, scale, dan lakukan hal itu. Di sini kita dapat mengontrol pada child dari induk yang kita pilih. Contoh, saya pilih induknya di Z-Sphere ini dan mengklik jarum panah ini. Dengan mengklik dan tahan, maka kita dapat mengontrol child dari induk yang kita pilih. Bisa juga dengan scale, pilih jarumnya, klik dan tahan, dan drag mouse ke atas atau ke bawah. Oke. Dan bila kita melakukan move pada area, contohnya ini, dan dengan scale brush seperti ini, maka ketika kita memove, Z-Sphere yang berada di lingkaran brush akan ikut termodifikasi. Contohnya seperti ini. Dan bila kita tidak ingin demikian, maka size brushnya kita kecilkan. Semakin kecil, maka akan semakin fokus memodifikasi pada Z-Sphere yang terselected. Oke? Bila kita sudah membuat base, contohnya seperti serangga ini, dan ingin langsung kita sculpting, hal itu bisa kita lakukan dengan masuk ke opsi Adaptive Skin, yaitu Z-Sphere ini atau armatur ini kita convert dengan mengklik tombol Make Adaptive Skin. Namun, sebelum kita mengklik Make Adaptive Skin, kita lihat dahulu hasilnya seperti apa, yaitu dengan menekan tombol A pada keyboard untuk melihat hasilnya sebelum kita mengklik tombol Make Adaptive Skin. Dan kamu dapat menambahkan subdivisinya pada base ini dengan menslider opsi density. Kita slide ke 3 atau ke 4
dan seterusnya. Bila set ke angka yang rendah, maka akan semakin minim, yaitu subdivisinya atau total polinya. Contohnya, di sini saya deal dengan subdivision level di level 4, maka saya lanjutkan untuk mengklik tombol Make Adaptive Skin agar dapat masuk ke proses sculpting. Namun, bila kamu ingin memodifikasi kembali atau kembali ke mode armatur, tekan A kembali. Dengan begitu, kita dapat memodifikasi kembali, yaitu armaturnya. Tekan A untuk preview, tekan A kembali untuk menonaktifkan preview. Dan pada model ini sudah tersedia sketch-nya. Tekan Shift A dan ini hasilnya. Oke,